Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Empujaina SHMH, pengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang hukum pidana umum, yaitu tindak pidana umum dibagi dua, material dan formil. Tindak pidana umum ini di dalam hukum material diatur dalam KUH pidana, sementara hukum pidana formil diatur dalam hukum acara pidana. Kemudian subjek hukum ini dibagi dua, orang dan badan hukum, sedangkan tujuan hukum pidana umum adalah menimbulkan efek jera. Baik, pada pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang kedua, kita lanjut materi hukum pidana khusus. Hari ini kita akan membahas tentang definisi hukum pidana khusus, kemudian pengaturan hukum pidana khusus, yang ketiga ruang lingkup hukum pidana khusus, yang keempat kita akan membahas tentang perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Baik, untuk materi selanjutnya kita bahas tentang definisi hukum pidana khusus. Hukum pidana itu dibagi dua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum itu diatur di dalam KUHP atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara untuk hukum pidana khusus ini diatur di luar KUHP atau undang-undang yang memiliki sanksi pidana lainnya. Hukum pidana khusus atau dalam istilah saat ini dipakai hukum tindak pidana khusus merupakan undang-undang pidana yang berada di luar KUHP, di luar hukum pidana umum, yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum, baik dari segi hukum material maupun dari segi hukum pidana formil. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Artinya, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlakunya kepada siapa hukum pidana itu khusus diberlakukan. Pengaturan hukum pidana khusus yang pertama tentang kriminalitas. Kriminalitas bagaimana diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Undang-undang di luar KUHP sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Mengapa dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana atau kebijakan kriminal khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP? Jawabannya adalah karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana di luar KUHP itu. Sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang diatur di dalam pasal 103 KUHP, bahwa dasar hukum pidana khusus berdasarkan pada pasal 103 KUHP. Menurut Andi Hamzah, pakar hukum, bahwa hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terdapat ketentuan umum di dalam KUHP. Kemudian tujuan pengaturan tindak pidana khusus, yaitu tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup di dalam pengaturannya, khususnya dalam tindak pidana material, yaitu KUHP. Namun dengan demikian, pengertiannya bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada di dalam batasan-batasan yang diperkenankan oleh undang-undang atau hukum pidana formil dan hukum pidana material. Penerapan hukum pidana khusus di mana diatur dalam azas lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlakunya kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Dalam arti bahwa pengertian lex specialis derogat lex generalis adalah undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum, sehingga ketika peristiwa hukum terjadi
dan diatur di dalam undang-undang khusus, maka yang diberlakukan adalah undang-undang khususnya. Baik ruang lingkup hukum pidana khusus, yaitu sebagai suatu undang-undang yang bersifat khusus, dasar hukum maupun berlakunya dapat menyimpang dari ketentuan umum buku 1 KUHP. Kemudian titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu perbuatan yang diatur, kemudian substansi hukum, masalah subjek tindak pidana, dan pidana dan pemidanaan. Perbuatan yang diatur, yang pertama penyalahgunaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kemudian penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. Kemudian pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Dan yang terakhir adalah perdagangan orang, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian subjek pidana, ini ada pribadi atau orang, ada badan hukum. Subjek hukum pidana pribadi, ini ada pelaku anak atau orang dewasa. Pelaku anak akan diberlakukan Undang-Undang Peradilan Anak, sedangkan orang dewasa diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian badan hukum, ini seperti salah satu contohnya, yaitu tindak pidana korporasi, di mana undang-undang ini mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, kita lanjut. Sebelum saya lanjut, dari materi yang saya sampaikan, apakah kalian memahami? Baik, kalau kalian sudah memahami, saya akan lanjut tentang substansi hukum. Substansi hukum di sini ada dibagi 3, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana serta pemidanaan. Pemidanaan ini ada pola perumusan sanksi, dan yang kedua dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. Dalam Law Online Library, ruang lingkup tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansinya. Baik, kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang perbedaan antara pidana umum dan pidana khusus. Perbedaan pidana umum dan pidana khusus dari definisinya, kalau pidana umum, perundang-undangan pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP. Kemudian pidana khusus, peraturan perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Sedangkan dasar hukumnya tercantum dalam KUH pidana dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUH pidana. Sementara pidana khusus tercantum di dalam peraturan perundang-undang di luar KUH pidana, baik perundang-undangan pidana maupun bukan perundang-undangan pidana tetapi bersanksi pidana. Kemudian perbedaan berikutnya yaitu kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Pidana umum kewenangannya ada di polisi dan jaksa, sementara pidana khusus kewenangan penyidiknya ada di polisi, jaksa, PPNS, dan KPK, atau yang diatur secara khusus dalam proses penegakan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan yang terakhir pengadilannya, kalau pengadilan umum ini diatur atau dilakukan penegakan hukum melalui pengadilan umum atau pengadilan negeri, sedangkan pengadilan khusus ini diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia berdasarkan jenis tindak pidananya, seperti pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan. Baik, materi yang sudah saya sampaikan, apakah kalian memahami? Oke, kalau sudah kalian pahami, akan saya tarik kesimpulan dari seluruh materi yang saya sampaikan
bahwa definisi dari tindak pidana khusus merupakan perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang khusus. Kemudian dasar hukum tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik peraturan undang-undang pidana maupun bukan pidana, tetapi berisi sanksi pidana. Kemudian titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus, yaitu perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, substansi hukum pidana, dan pemidanaannya. Dan yang terakhir, kewenangan penyidikan, ada polisi, ada jaksa, itu untuk tindak pidana umum, sementara untuk tindak pidana khusus, ada polisi, ada jaksa, ada PPNS, atau penyidik lainnya yang diatur di dalam undang-undang khusus. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Materi kita tutup. Jika ada hal-hal yang mau dipertanyakan, silahkan kalian tanya melalui media email atau media lainnya. Kemudian nanti akan kita ulas pada pertemuan berikutnya, atau akan segera saya respon melalui jawaban via email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.